Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat, salam semangat, diberkati dan untuk menjadi berkat bagi kita semuanya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Bisron Jusuproni Marpaung. Hari ini akan berbagi firman Tuhan bagi setiap kita. Dan saya mengambil judul pada hari ini, tema firman Tuhan adalah iman yang hidup versus iman yang mati. Iman yang hidup versus iman yang mati. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan lebih jauh, saya pengen Bapak Ibu subscribe dulu channel ini. Ya, subscribe dulu channel ini, like dan share sebanyak-banyaknya supaya saudara dapat mendukung channel ini untuk lebih lagi mengembangkan pemberitaan Injil. Dengan saudara subscribe, saudara membantu kami untuk semakin dipercaya banyak orang dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar untuk firman Tuhan dari Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Sebelum kita baca lebih jauh, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar dari firman Tuhan tentang iman yang hidup versus iman yang mati. Berikan kami pengertian, berikan kami tuntunan, supaya firman yang kami boleh baca hari ini, kami terima pengertian pewahyuan yang dari Allah. Kami tolak segala hikmat manusia, dan kami bebaskan hikmat dari Allah dalam kuasa Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, dan seluruh umat-Mu, Tuhan jamah hatinya yang mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat Yakobus 2 ayat 17, kita mulai baca hari ini. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kalau kita lanjut, kita lompat saudara di ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berkata begini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudaraku, banyak orang mengaku punya iman, ya, karena berpikir dia sudah percaya Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan pengakuan mulut. Dia berpikir dia sudah punya iman. Yes, betul, kamu sudah punya iman. Tapi tahukah saudara, iman tidak cukup sekedar demikian. Karena ada dua iman. Iman yang hidup dengan iman yang mati. Iman yang hidup adalah iman dengan ketaatan. Dengan kata lain, iman yang disertai perbuatan-perbuatan baik. Tapi iman yang mati adalah iman yang tanpa perbuatan baik. Iman yang mati adalah iman yang tanpa pertobatan, tanpa ketaatan. Jadi kalau seorang Kristen, seorang gereja Tuhan, mengaku punya iman, tapi hidup dalam kejahatan, imanmu mati. Seorang sekalipun melayani Tuhan dengan seluruh liturgis gereja, tapi tidak hidup dalam kebenaran, imanmu mati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita biarkan iman yang kita terima dari Tuhan ini menjadi mati. Karena iman itu adalah memang pengharapan akan segala firman Tuhan. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang kita harapkan, ya kita yakin pasti ada, itulah iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau kita dengar firman, menjadi timbullah iman kita. Tetapi iman tidak membawa dampak, atau iman menjadi mati, iman menjadi kosong kalau tidak ada perbuatan ketaatan kepada firman. Makanya banyak orang berkata, apa sih gunanya ke gereja? Tuh tetangga gua tuh, dia ke gereja, tapi tiap hari berantem sama istrinya. Tuh teman gua tuh suka bahas-bahas firman di statusnya, tapi bentar lagi ngomong kotor. Makanya imannya gak membawa dampak. Saudaraku, tahukah saudara, iman yang tidak disertai dengan perbuatan adalah iman percaya yang sama dengan percayanya setan. Oh, ini tegas.
Saudaraku, kita lihat ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Engkau percaya Yesus Tuhan, itu baik. Engkau percaya Yesus Allah Juru Selamat, itu baik. Tetapi ini yang mengejutkan kita. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Wow. Setan ternyata makhluk percaya juga. Dan mereka gemetar. Wow. Percayanya setan bukan sekedar mengaku percaya, tapi mereka gemetar karena saking takutnya terhadap Tuhan. Tapi apa membedakan setan dengan orang yang percaya yang benar? Setan percaya Tuhan, tapi dia tidak pernah taat kepada Tuhan. Setan percaya Tuhan, tapi setan tidak mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Justru ketika setan ditunjuk salah, setan itu tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau berubah. Jadi setan tidak mau berubah. Dan memang setan gak punya kesempatan untuk berubah dari Tuhan. Karena ketika dia jatuh dalam dosa, dia dibuang dari surga. Tapi kalau ada manusia yang sudah diberikan Tuhan kesempatan untuk berubah, tetapi tetap juga gak berubah, maka saya mau kasih tahu, kalaupun kamu ngaku punya iman, imanmu, percayamu sama dengan percayanya setan, maka tidak membawa dampak. Makanya kamu sering kesetanan. Makanya banyak orang Kristen suka ke kesetanan, jarang yang ketuhanan. Haleluya. Saudaraku, ayo mari kejarlah ketaatan kepada firman. Tapi mungkin barangkali ada saudara yang protes khotbah ini. Pak, kita kan diberkati, diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Nah, kita buka ayatnya dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat ke-8. Saya tahu akan ada orang yang protes begitu mungkin dengan ayat ini, tapi saya mau ingatkan saudara kurang lengkap membaca ayatnya. Kita lihat Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegangkan diri. Saudara, iman tanpa diikuti dengan perbuatan ketaatan kepada firman, saya katakan iman yang mati. Iman tanpa diikuti, dilanjutkan dengan ketaatan di dalam kebenaran, iman yang kosong. Iman tanpa diikuti dengan ketaatan kepada Tuhan, sama dengan iman setan. Mungkin ada yang berkata, mengutip perkataan Paulus ini, Efesus 2 ayat ke-8. Tapi kan kita ini diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Terus apa sih korelasinya ini? Kita baca ayatnya sampai selesai aja yuk. Kita lihat ayatnya yang ke-10. Ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, di ayat 8 memang dikatakan, sebab karena kasih karunia saudara dan saya diselamatkan. Karena kasih karunia kita saudara menerima pemberian Allah. Tetapi dengarkan baik, ayat firman Tuhan belum berhenti di situ. Dikatakan di ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Memang kita diselamatkan karena kita ini berharga di mata Tuhan, karena kita ini mulia, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Tetapi dengar baik, ketika kita diciptakan kembali dalam Kristus Yesus, Tuhan mau kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik menunjuk kepada ketaatan kepada firman. Pekerjaan baik menunjuk kepada segala rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita dengan ketaatan. Oleh sebab itu perlu saudara tahu latar belakang daripada ayat ini. Iman yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam kitab Efesus itu disampaikan kepada orang-orang Farisi yang sudah melakukan perbuatan yang baik menurut agama mereka, tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Lalu Paulus ingatkan, dengar kalian ya, kita itu selamat bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kepada Yesus. Setelah kita punya iman kepada Yesus, baru kita melanjutkannya dengan perbuatan pekerjaan baik. Tetapi di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, Yakobus menuliskan ini kepada jemaat Tuhan, memang sudah punya iman, tetapi tanpa perbuatan. Jadi, Yakobus berkata, kalian sudah punya iman, tapi itu gak cukup. Harus diikuti dengan perbuatan. Karena kalau kalian hanya punya iman, tanpa punya perbuatan, imanmu mati.
Kalau kita baca dengan detail, ternyata ayat ini yang disampaikan oleh Paulus dengan yang disampaikan oleh Yakobus ternyata saling melengkapi, saling nyambung. Ada korelasi hubungan yang kuat. Jadi, saya berdoa dan saya rindu saudara, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jangan benturkan lagi ayat ini yang berkata bahwa kita selamat hanya karena iman. Yes, awalnya keselamatan itu kita terima karena iman. Tapi dengar baik, tidak berhenti di situ. Harus dilanjutkan dengan ketaatan. Ketaatan kepada firman. Bagi orang-orang yang berpikir bahwa dia selamat karena perbuatan, dengar baik. Perbuatanmu tidak menyelamatkan. Kamu menjadi selamat karena diawali dengan punya iman. Saya kira firman Tuhan ini jelas bagi setiap saudara. Jadi saudaraku, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dengarkan baik. Hiduplah di dalam iman dan di dalam kebenaran. Hiduplah di dalam percaya kepada Yesus Kristus dan juga ke dalam kebenaran firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, ajarkan umat Tuhan yang saudara gembalakan, yang saudara sedang bimbing untuk hidup dalam ketaatan. Memang benar, awalnya adalah iman, tapi harus diikuti dengan ketaatan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita lihat kembali kepada Yakobus pasal yang kedua. Firman Tuhan katakan, saudaraku, bahwa Abraham yang disebut dengan bapa orang percaya, setelah dia beriman kepada Tuhan, dia dilanjutkan dengan perbuatan mau mempersembahkan Ishak. Ada ketaatan di sana. Haleluya. Makanya saudara, saya sering kali katakan begini. Kalau orang Kristen, orang percaya, hanya ngaku-ngaku punya Tuhan, tapi tidak hidup di dalam kebenaran, ini biasanya kecewa kepada Tuhan. Dia akan bilang, Pak, kenapa aku doa tapi kok nggak dijawab ya? Pak, aku udah ibadah kok nggak ada pertolongan Tuhan ya? Pak, aku sudah aku sudah pelayanan, tapi kok nggak ada ya? Tuhan jawab apa yang sudah aku minta. Biasanya orang mengaku punya iman tanpa pertobatan, tanpa ketaatan, ujungnya kekecewaan. Saya tidak mau saudara menjadi orang Kristen yang kecewa. Bahkan kecewanya parah sama Tuhan lagi. Oleh sebab itu, saya mau saudara orang Kristen yang punya iman dan ketaatan, sehingga engkau mengalami kemenangan. Saudaraku, kejarlah hidup dalam takut akan Tuhan. Imanmu akan hidup ketika kamu taat. Imanmu akan mati ketika kamu melanggar firman. Makanya selalu saya katakan Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang melanggar firman, dia sedang menambah masalah di dalam hidupnya. Tapi ketika seorang taat kepada firman, dia sedang menambah berkat di dalam hidupnya. Semakin kamu taat, kamu akan melihat hidupmu semakin diberkati. Semakin engkau tidak taat, kamu akan melihat hidupmu semakin jauh daripada berkat. Bahkan Alkitab berkata, saudara sudah memperbesar tenaga untuk engkau diberkati, tapi tetap saja berkat itu sepertinya jauh daripadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin memberkatimu, Tuhan ingin menolong kita, Tuhan ingin menyembuhkanmu. Tapi Tuhan mau kita juga mentaati perintah-perintahnya. Kiranya hari ini kita sadar di mana kita masih salah, di mana kita masih hidup dalam dosa. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, saudara bisa belajar perbuatan daging yang sama dengan artinya adalah dosa, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya, perselisihan, perseteruan, iri hati, penyembahan berhala, yang suka pakai kedukun-dukun, ya, dan pesta pora, kemabukan dan lain sebagainya. Semua dosa itu kita tinggalkan. Kesombongan kita buang, kita mengampuni. Maka kita akan melihat ketika kita berdoa, Tuhan menolong dan memberikan jawaban doa. Saudaraku, apakah imanmu hidup? Apakah imanmu mati? Iman yang hidup, iman disertai ketaatan. Iman yang mati karena tidak taat, sama juga dengan imannya setan. Ya, kiranya saudara nangkap pesan utama daripada khotbah ini. Jangan sampai dipelintir pengertiannya. Mana ada imannya setan? Saya hanya mau sampaikan bahwa percayamu kalau bukan karena ketaatan, kalau tidak disertai dengan ketaatan, sama dengan percaya ke setan. Cuma setan gak bertobat, cuma setan gak mau taat. Kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau ketika kami punya iman, sejak kami percaya kepada Tuhan, kami mau hidup dalam kebenaran dan di dalam ketaatan. Biar iman kami membawa dampak, biar iman kami membawa pengaruh, membawa kemenangan sampai kepada tujuan Tuhan. Jauhkan dari hati kami hati yang tidak taat. Jauhkan dari hati kami hati yang degil.
supaya kami sungguh menghidupi kebenaran-Mu. Ampuni kami Tuhan selama ini, kuduskan dengan darah-Mu. Dan seluruh umat-Mu yang belum hidup dalam kebenaran, aku berdoa darah Yesus menguduskan mereka, menyucikan mereka. Dan kembali hari ini mereka hidup dalam kebenaran, dan biarlah mereka menikmati kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini yang dapat saya bagikan bagi saudara. Kiranya saudara diberkati, dan kalau saudara merasa diberkati, bagikan sebanyak-banyaknya renungan firman Tuhan ini untuk memberkati keluarga sahabat kita yang lain. Dan saudara, mari dukung terus channel ini dengan saudara subscribe, like, dan share, dan komen yang membangun untuk semakin memberkati pekerjaan Tuhan. Dan saudaraku, saya yakin dan percaya ketika saudara mau dengan rendah hati dan murah hati membagikan renungan ini, akan banyak orang yang dijamah oleh Tuhan. Terima kasih saudara yang sudah subscribe, dan God bless you. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya.